Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Dan lebih daripada itu, Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama beribadah, mengucap syukur, merasakan pertolongan, perlindungan-Mu selama seminggu ini. Biar kiranya Tuhan segala puji sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu sebagai ucapan syukur. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saat di mana Engkau yang berbicara bagi kami, bahwa firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah. Engkau sanggup untuk melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Saya berharap kita tetap sehat setelah selama seminggu ini kita melewati hari-hari kita, dan tentunya kita rasakan bahwa Tuhan terus menjagai kita dan memelihara kita. Walaupun bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kita percaya kalau kita masih ada sampai hari ini, itu berarti Tuhan terus membimbing kita. Dia memelihara kita, Dia menjagai kita dengan teliti. Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa yang sayang kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama dengan kami, tentunya kami sangat senang dan tetap berdoa bahwa saudara juga diberkati seperti kita semua diberkati pada hari ini. Kita tetap patuhi protokol kesehatan kita ya. Kita masih tetap harus pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita jauhi kerumunan-kerumunan. Ya, walaupun saat ini sudah pada posisi transisi kembali, tapi sebaiknya kalau tidak ada kebutuhan yang perlu, biar kita tinggal di rumah saja dulu, supaya kita bisa lebih sehat, kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara bagaimana mengatasi semua rintangan yang selalu ada, apalagi pada saat seperti saat ini. Kita akan baca di dalam 1 Korintus, demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita baca adalah rencana dari seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus, yang berkata bahwa di sini banyak kesempatan aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting dan besar, tapi juga banyak penentang. Nah, itulah dua hal penting ini yang kita akan renungkan pada saat ini, bahwa Rasul Paulus melihat ada banyak pekerjaan besar yang bisa dikerjakan dan pekerjaan penting, namun ada banyak penentang. Jadi ada dua hal, yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah penentang. Kesempatan dan pekerjaan besar itu bisa dilihat oleh Rasul Paulus di dalam keadaan yang sebenarnya dikatakan banyak penentang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa lihat banyak pekerjaan besar dan banyak kesempatan di dalam suatu kesulitan, di dalam suatu pandemi? Bisakah kita tajam melihat itu? Atau sebaliknya,
Justru kita cuma melihat kesulitan, kesusahan bersamaan dengan penentang, bersamaan dengan resistensi. Yang mana yang bisa kita lihat? Kalau belajar dari Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, di dalam kesulitan itu dia katakan, justru di sini aku melihat banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa aku kerjakan. Justru di sini banyak kemungkinan-kemungkinan walaupun di tengah kesulitan. Artinya, walaupun di tengah kesulitan kita bisa melihat ada banyak peluang di sana. Bukankah Tuhan juga ingin selalu memberikan kita kesempatan untuk kita maju dalam kehidupan kita? Bukankah Tuhan juga ingin supaya kita tuh optimal gitu ya? Segala potensi, segala apa yang bisa kita perbuat bagi Tuhan. Tuhan juga mau kita tuh maju. Dia ingin, kalau saudara sebagai bapak, saudara tentu ingin anakmu itu juga maju, bukan? Kalau perlu anakmu itu lebih hebat dari engkau. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Rasul Paulus melihat, dia berkata, bukankah banyak pekerjaan besar yang bisa aku kerjakan? Bukankah banyak kesempatan di sini? Jadi cara kita melihat, cara kita memandang itu penting banget. Ya, belajar dari Rasul Paulus hari ini kita bisa lihat, walaupun keadaan kalau menurut logika, menurut perhitungan, menurut asumsi apapun lah, asumsi ekonomi, asumsi nggak usah diuraikan lah, itu kayaknya seakan-akan negatif semua gitu ya, seakan-akan pengharapan itu kecil banget. Tetapi belajar dari Rasul Paulus, justru dia bisa melihat. Nah, kita pun harus seperti itu ya, karena Tuhan ingin kita maju, karena Tuhan kita ingin tuh betul-betul mengoptimalkan segala kemampuan kita. Jadi lihatlah sebagaimana Tuhan melihat, lihatlah sebagaimana Rasul Paulus melihat. Demikian juga kita hari ini, kita lihat di tengah-tengah keadaan seperti ini bahwa Tuhan terus akan membuka jalannya. Bagi kita yang bisa melihat, bagi kita yang percaya, bagi kita yang pantang menyerah, bahwa Tuhan memang menginginkan kita maju. Yang kedua itu adalah resistensi. Jadi ketika Rasul Paulus katakan sekalipun banyak penentang, artinya halangan itu pasti ada. Ya, setiap langkah maju, setiap kita ingin maju, musuh dalam tanda kutip, dia itu udah siap untuk menentang, untuk siap mempersulit kita. Namun jangan sampai waktu kita baru bikin konsep, baru mulai merekonstruksi, lalu kita sudah berpikir tentang begitu banyak resistensi, halangan-halangan, belum mengerjakan apa-apa. Tetapi kalau di sini dikatakan ketika kita mau melakukannya, itu pun sudah banyak begitu. Namun dalam segala hal itu pasti ada, bahwa setiap ada reaksi maju itu pertentangan pasti ada. Disinilah letaknya, disinilah pergumulannya, disinilah bahwa kita harus lebih unggul, disinilah bahwa kita harus lebih menang. Karena bukan karena saja kita kuat, tetapi Tuhan memang memberikan kekuatan dan bekerja bersama-sama dengan kita. Saya kasih contoh. Kita baca dalam satu Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara,
lagi posisinya nih Nabi Musa bersama dengan seluruh umat Israel lagi ketakutan, lagi menghadapi di mana di belakang lagi dikejar-kejar musuh, di depan itu laut yang begitu luas dan ganas. Dikatakan, berkatalah Musa, jangan takut dan berdirilah tetap. Jangan takut artinya ya kuatkan imanmu. Mungkin udah mulai pada khawatir, mungkin udah mulai pada stres, mungkin udah mulai pada berpikir bagaimana ini, apa yang akan terjadi. Nah, Musa berkata, jangan takut. Salomo berkata, kalau dalam masa kesukaran engkau takut, maka kecillah kekuatanmu. Jadi dikatakan oleh Musa, jangan takut. Jadi engkau harus tetap beriman, engkau harus kuat, engkau harus yakin bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, bahwa Tuhan ingin kita optimal, lalu Dia akan memberikan kekuatan pada kita. Dia akan tunjukkan jalannya, Dia akan berikan hikmatnya, Dia akan bukakan caranya bersama-sama dengan kita. Kalau kita takut, kata Salomo, maka kecillah kekuatanmu. Engkau yang sebenarnya hebat, engkau yang sebenarnya itu punya kreativitas, engkau yang sebenarnya punya pengalaman, linknya juga cukup, itu sudah lebih daripada cukup untuk Tuhan bekerja bersama dengan kita untuk melakukan dan menciptakan semua pekerjaan-pekerjaan besar dan hebat itu. Dikatakan oleh Musa, jangan takut. Kemudian dikatakan, berdirilah tetap. Berdirilah tetap artinya tidak goyah. Berdirilah tetap artinya tidak kabur, lari sini, lari sana, cari sini, cari sana. Artinya tetap itu bukan berdiam diri, mempercayai apa yang kita pegang, mempercayai apa yang kita sudah yakini, sudah kita rasakan bertahun-tahun pertolongan itu dari Tuhan kita. Kita tetap berdiri, tetap. Dikatakan sebab ketika kita tidak takut dan kita tetap, maka Tuhan akan melakukannya. Dikatakan orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Artinya dalam tanda kutip itu kesulitan, kesukaran yang saat ini menghantui hari ini akan dikalahkan oleh kemenangan kita bersama dengan Tuhan, dan kita tidak akan lihat lagi. Artinya selamanya akan hilang. Kenapa begitu? Karena kita adalah pemenang, kita adalah kuat, kita adalah bisa mengatasi semuanya itu. Nah, begitulah Rasul Paulus katakan bahwa banyak kesempatan aku bisa mengerjakan pekerjaan besar di dalam suatu kesulitan, sekalipun banyak penentang. Penentangnya itu tadi, ketika kita mau bekerja, banyak kesulitan, banyak penghalang-penghalang. Tapi itu bukan merupakan halangan, justru membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih bersemangat, karena ada penghalang-penghalang itu. Ketika pertentangan itu muncul, jangan jadi lemah. Kita harus lebih teguh, kita harus lebih yakin. Kita lakukan saja apa yang menjadi tugas kita. Seperti tadi, lalu Tuhan akan melakukan sisanya. Sisanya artinya yang tidak kita bisa lakukan, Dia akan lakukan bagi kita. Sisanya artinya idenya. Saudara tahu proyek besar, pekerjaan besar, itu bukan cuma proyek dan pekerjaannya, yang mahal idenya itu. Itu yang Tuhan akan berikan, yang mungkin saat ini belum terpikir sama kita, yang mungkin saat ini seperti firman berkatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, Dia sediakan bagi orang yang mengasihinya. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang,
banyak pekerjaan, banyak kemungkinan, walaupun ada penentang. Selain kita kuat, selain kita terus bertekun, selain kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, tetaplah kita berdoa, tetaplah kita berharap, jalin terus hubungan. Apalagi tetaplah kita beribadah, tetaplah kita melakukan ucapan syukur dalam ibadah, apakah dalam ibadah offline yang tentunya protokol kesehatannya sangat dijaga ketat, ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang dari rumah masing-masing, tetaplah hati kita bertuju sama Dia, beribadah dengan tekun. Terakhir kita akan baca tadi dalam Keluaran pasal yang ke-14, sekarang ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, setelah yang ayat 13 tadi ya, setelah Nabi Musa bilang engkau jangan takut, engkau tetap, dan engkau akan lihat bahwa Tuhan yang akan melakukannya. Dan ternyata Allah, Tuhan yang berjanji itu adalah Allah yang setia, dan betul-betul Dia lakukan. Dia kerjakan dengan kekuatannya, Dia kerjakan dengan mujizatnya, Dia kerjakan semuanya dengan kasih kepada kita, sampai seakan-akan kita diam saja. Artinya kita hanya melihat dan melihat bahwa Tuhan itu betul-betul bekerja bagi kita. Tentunya bagi kita yang tadi itu, yang kita bisa diam, kita tetap kuat, kita melakukan, dan kita lihat sekalipun banyak resistensi, walaupun sekalipun banyak halangan, seperti Rasul Paulus bilang, justru aku melihat banyak pekerjaan besar yang bisa aku kerjakan. Justru aku melihat banyak kemungkinan yang bisa aku kerjakan. Jadilah kuat, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini melalui Rasul Paulus, melalui Musa, Engkau mengajarkan kami sekali lagi bahwa justru dalam segala kesulitan kami, disitulah banyak pekerjaan besar yang bisa kami lakukan. Disitulah banyak kemungkinan-kemungkinan. Sekalipun kami menyadari bahwa penentang-penentang itu banyak, bahwa kesukaran-kesukaran itu banyak, tetapi Tuhan, Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kiranya firman itu betul-betul masuk ke dalam hati dan kehidupan kami menjadi rema, dan Engkau mengerjakannya dalam pribadi lepas pribadi kami, baik dalam usaha bisnis kami, baik dalam keluarga, baik keluarga besar, anak-anak, mantu, bahkan sampai cucu-cucu kami. Biar kiranya diberkati oleh firman-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini bersama-sama dengan kami menyaksikan ibadah ini. Kami percaya ini semua bukan kebetulan, tetapi memang Engkau ingin memberkati setiap kami, memberkati setiap keluarga Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kesulitannya, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau buka jalan, nyatakan dengan kuasa-Mu, nyatakan bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau melakukannya dengan mujizat-Mu, supaya dengan demikian banyak jiwa-jiwa melihat bahwa Tuhan, Engkau Allah yang memposisikan diri-Mu sebagai Bapa, adalah Bapa yang penuh dengan kasih, yang terus menuntun, yang terus membimbing kami dari hari lepas hari, sampai kami dimuliakan bertemu dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak
dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini. Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah berbicara langsung pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Dan Engkau mengasihi kami, Engkau tinggal dalam hidup kami, dalam keluarga kami, memberikan damai sejahtera dan sukacita dengan ucapan syukur. Terima kasih buat hari ini, dan kami terima berkat-Mu dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan memuji Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun di dunia